tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Jadi penyalipan ini di dalam benaknya Muhammad itu terjadi pada zaman orang Israel pada waktu zaman Musa. Bahkan nanti di ayat selanjutnya, Firaun itu mengenal penyalipan. Ini adalah kesalahan sejarah yang besar dan keliru. Jadi Allah mengatakan orang Israel zaman Musa ini membunuh nabi-nabi. Hal ini tidak sesuai dengan sejarah, karena pada waktu belum ada nabi, teman-teman. Kalau Al-Quran itu tidak berasal daripada Tuhannya Bani Israel, maka penerjemah yang menduduki jabatan sebagai orang yang menentukan iman orang Kristen Indonesia tidak akan menjadikan Al-Quran sebagai rujukan di dalam menerjemahkan hal-hal penting di dalam agama Anda. Sekali lagi saya katakan, penerjemah kitab Anda adalah orang terdidik, orang yang memahami tentang struktur linguistik, paham mereka. Mereka tahu sejarah tentang Bani Ismail, Bani Ishak. Andai saja Al-Quran itu bukan berasal dari pencipta langit dan bumi yang mereka katakan Hasem oleh Bani Israel, saya katakan kitab Anda tidak akan dipenuhi muatan Al-Quran. Maaf, jangan tersinggung. Ini fakta yang harus diurai. Kenapa tidak jadikan kitab Buddha sebagai rujukan dalam menerjemah? Kenapa bukan kitab Hindu yang jauh lebih tua daripada Al-Quran di negara kita ini dijadikan sebagai sandaran penerjemah di dalam menelusuri kiat-kiat iman setiap gereja, setiap insan Kristen? Kenapa bukan Sang Hyang Widi? Ayo, kenapa harus nabi? Kenapa harus rasul? Kenapa harus Alkitab? Kenapa harus ayat? Kenapa harus salib? Kenapa harus Allah? Kenapa tidak gunakan istilah-istilah yang lebih tua milik pribumi Indonesia, yaitu kitab Veda, kitab Hindu, kitab Buddha? Kenapa harus Al-Quran? Itu guyon. Tapi tolong Anda pikirkan dengan baik. Anda mengenal kata Allah, mengenal kata Rasul, mengenal kata Alkitab, semakin mantap iman Anda oleh karena Al-Quran. Andai saja Al-Quran tidak ada, saya yakinkan kitab Anda hari ini asapnya, rasanya, suaranya bernuansa paganisme Yunani. Tolong dicatat itu.